Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Novian Yulia dengan NIM 21086006. Sini saya akan menjelaskan tentang pengantar programan komputer dan algoritma program. Konsep dasar program komputer. Pemrograman merupakan sebuah kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Untuk bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer adalah bahasa mesin atau binar atau binari. Komputer juga bisa mengenal angka 0 dan 1. Sedangkan bahasa perantara yang digunakan oleh manusia untuk memberikan interaksi kepada komputer disebut dengan bahasa pemrograman. Bahasa programan dan tingkat bahasa programan komputer. Nama bahasa programan komputer mempunyai beberapa bahasa programan sebagai berikut: PH, Python, JavaScript, HTML, dan lain-lain. Dalam ilmu programan komputer dibedakan menjadi dua tingkat, yakni bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah yakni bahasa pemrograman komputer yang mudah dimengerti oleh mesin. Bahasa ini langsung dikerjakan oleh mesin. Sebagai contoh bahasa standar yang telah banyak orang kenal yaitu assembler. Bahasa tingkat tinggi yakni bahasa yang sudah hampir mendekati tingkat manusia, artinya penggunaan sudah dapat memahami bahasa programan ini. Sebagai contoh bahasa tingkat tinggi adalah PH, PHP, Java, C++, Pascal, dan masih banyak lainnya yang digunakan. Logika manusia berpikir seperti komputer. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kata logika berasal dari bahasa Yunani kuno, logos, yang juga merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Sebagai sebuah ilmu logika disebut dengan logika keepitemesme, bahasa Latin logika sistentia, atau ilmu logika. Ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Pengertian algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seseorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu masalah dan menghasilkan sebuah kebenaran dapat dibuktikan dan masuk akal. Dalam menyelesaikan suatu masalah logika, sangat diperlukan logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Definisi logika sangat sederhana, yaitu cara berpikir untuk tujuan tertentu namun menurut aturan yang berlaku. Algoritma. Secara etimologi, logika berasal dari kata Yunani logos yang artinya adalah kata, ucapan, pikiran secara utuh, atau juga berarti ilmu pengetahuan. Definisi, urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Alasan mengapa algoritma banyak digunakan dalam pemrograman. A. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa programan manapun. B. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa programan. C. Apapun bahasa programannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Sejarah algoritma. Ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu telah diperlukan akar kata aljabar, algebra. Perubahan kata dari algoris menjadi algoritm muncul karena kata algoris sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhir USM berubah menjadi UTHM.
Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritm berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Kata algoritma bukan suatu yang asing bagi kita. Penemuannya adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi 770 sampai 840. Di literatur barat, dia lebih dikenal dengan sebutan algorisme. Panggilan ini yang kemudian dipakai untuk menyebut konsep algoritma yang ditemukannya. Dalam bahasa Indonesia, kemudian menyebutkannya sebagai algoritma. Algoritma adalah kunci dari bidang ilmu komputer, karena banyak bidang di bawah ilmu komputer yang lahir berdasarkan konsep algoritma ini. Pada hakikatnya, algoritma juga adalah kunci kehidupan kita. Syarat algoritma: tingkat kepercayaan tinggi, reliability, hasil yang diperolehkan dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. B. Pemrosesan yang efisien, cost rendah. C. Proses harus selesai secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. D. Sifatnya general. E. Bukan suatu yang hanya untuk menyelesaikan suatu kasus saja, tetapi juga kasus lain yang lebih. F. Bisa dikembangkan, expandable. Dia haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. H. Mudah dimengerti. I. Siapapun yang melihat dan dia bisa memahami algoritma Anda susah dimengertinya, suatu program akan membuat susah di-maintenance. J. Portabilitas yang tinggi, portability. K. Bisa dengan mudah diinformasikan di berbagai platform komputer. L. Precise, tempat betul, teliti. M. Efektif. N. Tidak boleh ada interaksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemrosesan yang akan menjalankannya. O. Harus terminate. P. Jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti. Q. Output yang dihasilkan tetap. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.